Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT telah menciptakan malaikat maut yang merupakan salah satu malaikat terkuat dan yang paling menakutkan. Allah SWT memberikan kemampuan kepadanya untuk mencabut nyawa manusia yang telah tiba waktu ajalnya di tempat manapun dan kapanpun. Akan tetapi, apakah mungkin seseorang untuk kabur dari kematian dengan cara apapun? Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah seorang pemuda yang kabur dari malaikat maut ke tempat yang jauh, dan ketika sampai di sana terjadi sesuatu yang tidak terduga oleh siapapun. Silakan simak video ini sampai selesai. Diriwayatkan bahwa malaikat maut pada suatu hari mendatangi majelis Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau sedang bersama beberapa orang dari kaumnya. Dia sering melakukannya dari waktu ke waktu dengan cara menyerupakan diri sebagai seorang laki-laki yang berpenampilan bagus. Namun orang-orang yang hadir tidak menyadari bahwa lelaki tersebut adalah malaikat maut. Mereka mengira bahwa dia hanyalah salah seorang tamu Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau pun menyambutnya dan menempatkannya untuk duduk di sebelahnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam melanjutkan pembicaraan dengan kaumnya. Akan tetapi hal yang aneh adalah malaikat maut memandangi salah seorang dari kaumnya dengan pandangan yang lama. Pria ini pun terkejut dan khawatir. Ketika kunjungan malaikat maut berakhir dan setelah dia meninggalkan majelis Nabi Sulaiman alaihissalam, orang itu mendekati Nabi Sulaiman alaihissalam dan berkata, "Wahai Nabiullah, siapakah lelaki yang tadi datang kepadamu? Kemudian engkau menyambut dan mendudukkannya di sebelahmu." Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, "Apa urusanmu dengannya?" Lelaki itu menjawab, "Wahai Nabiullah, setelah engkau mempersilahkannya duduk, dia menatapku dengan tatapan yang lama. Dan dia tidak mengalihkan pandangannya dariku sampai dia pergi. Maka tolonglah aku dengan cara engkau memberitahukan kepadaku siapakah orang itu dan mengapa dia menatapku dengan tatapan seperti itu." Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian menjawab, "Sesungguhnya dia adalah malaikat maut. Dia datang untuk mengunjungiku." Maka lelaki tadi pun merasa sangat takut. Dia mulai menggigil ketakutan. Lalu apa yang malaikat maut inginkan darinya sampai menatapnya seperti itu? Ia pun kemudian kembali mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam, memohon kepada beliau seraya berkata, "Wahai Nabiullah, saya berharap kepadamu agar engkau perintahkan angin untuk membawaku ke negeri India, sehingga dia tidak melihatku lagi serta mencabut nyawaku, karena aku belum siap sedikit pun untuk mati." Dia pun mulai menangis karena sangat ketakutan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengabulkan permintaannya, yang mana angin dan jin akan menuruti perintah Nabi Sulaiman alaihissalam kemanapun beliau inginkan. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memerintahkan angin untuk membawa laki-laki tersebut ke negeri India. Hal tersebut membuat lelaki itu sangat senang. Keesokan harinya malaikat maut kembali mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai malaikat maut, apa urusanmu dengan laki-laki kemarin? Engkau telah menatapnya dengan tatapan yang lama, sehingga engkau membuatnya takut." Malaikat maut berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa lelaki tersebut di negeri India pada jam sekian hari tersebut. Maka ketika aku mendatangimu tadi malam dan melihatnya duduk bersamamu, aku pun menjadi sangat terkejut dan berkata pada diri sendiri, bagaimana cara laki-laki itu bisa sampai ke India malam ini, sementara kita sedang berada di Palestina? Maka ketika tiba waktuku untuk mencabut nyawanya, aku pun pergi ke negeri India untuk melaksanakan perintah Allah, kemudian menunggu datangnya ketetapan Allah Ta'ala. Aku pun kemudian mencabut nyawanya. Dan itu merupakan takdir yang tidak ada tempat lari darinya apapun yang terjadi. Semoga Allah SWT memberikan husnul khotimah kepada kita dan mengakhiri kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kisah ini merupakan kisah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi merupakan bagian dari Israiliyat yang kita tidak membenarkannya ataupun mendustakannya. Tetapi kita menceritakan kisah tersebut karena di dalamnya terdapat banyak pelajaran. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.